Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib, isya dan jamaah pengajian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kita pada kesempatan ini dalam halaqah ta'lim dan kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridhonya kepada kita sekalian, rahmat dan taufiknya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat padanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah fikih, ya, yaitu dengan sub pembahasan yaitu kitab thaharah, yaitu pembahasan tentang thaharah ataupun bersuci. Pembahasan ini saya ambil dari kitab Madhab Syafi'i, ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengkaji Madhab Syafi'i karena beliau adalah seorang ulama besar yang mazhabnya tersebar di banyak negara muslim, termasuk Indonesia yang mayoritasnya menganut Madhab Syafi'i, khususnya dalam bidang fikih. Sebenarnya dalam sejarahnya madhab itu sangat banyak, tetapi yang dikenal adalah 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa? Karena para pendukung mazhab tersebut tidak seperti para penganut atau ulama-ulama 4 mazhab ini yang mempunyai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan di antara mereka ulama-ulama besar yang sangat aktif menyebarluaskan mazhab mereka ke berbagai negara yang mereka tempati atau yang mereka tujui, sehingga umurnya sudah ribuan tahun sampai saat sekarang ini, ya. Kita tahu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Umurnya tidak sampai 90 tahun, ya, sekitar 50 tahun gitu. Tetapi di umur yang begitu luar biasa, beliau mempunyai pengikut, ya. Di masanya itu ribuan ulama-ulama besar. Yang kemudian tahun 600 Hijriah muncul ulama yang kita kenal dengan nama Imam Nawawi yang sangat menguasai madhab Syafi'i. Seluruh kitab Syafi'i itu beliau hafal, ya. Kalau kita tahu ada namanya Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, itu kitab perbandingan mazhab, itu ditulis atau syarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita tahu bahwa fikih Syafi'i ini salah satu karakternya, salah satu yang menonjol dari fikih Syafi'i itu adalah sangat ketat, ya, sangat ketat, ya. Makanya nanti kita akan coba lihat bagaimana, ya, dalam fikih Syafi'i itu apa hukum-hukum yang harus diterapkan itu sangat teliti dan sangat ketat sekali. Kita mulai dari kitab Thaharah. Kitab Thaharah, Thaharah artinya adalah suci, ya. Jadi bukan berarti bersih. Bersih dengan suci itu berbeda, ya. Bersih belum tentu suci, dan suci itu belum tentu juga bersih dalam pandangan umum masyarakat, ya. Tanah yang mengenai baju kita atau badan kita dalam pandangan umum itu adalah sesuatu yang kotor. Tetapi dalam Islam, ya, tanah itu justru salah satu media bersuci apabila kita tidak mendapatkan air yang kemudian disebut dengan istilah tayamum, ya. Tetapi, ya, demikian pula misalnya sesuatu yang terlihat bersih,
belum tentu dalam Islam dipandang sesuatu yang suci. Ya. Seperti misalnya apa? Anjing, mohon maaf ya. Anjing kan dimandiin, dirawat, pelihara sama majikan, sama tuannya, pemiliknya. Bersih, bahkan tidur dengan anjing mereka ya. Bahkan makan, minum apa segala macam. Bagaimana dalam pandangan Islam itu ya? Liur anjing, kata Rasulullah SAW, "Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab." Hadis Bukhari ya. Apabila ada anjing yang menjilat bejana kamu, maka cucilah sebanyak 7 kali. Pertama dengan tanah. Itu masuk dalam kategori najis mughalladhah ya. Najis yang sangat berat ya. Sehingga cucinya itu enggak cukup 1 kali dan enggak cukup dengan air, bahkan enggak cukup dengan sabun. Meskipun 100 kali. Ya, kalau enggak pakai tanah itu enggak sah ya. Jadi mesti pakai tanah. Kenapa? Silahkan diteliti sendiri ya. Karena mustahil Nabi SAW itu berbicara dengan nafsunya, tapi dengan bimbingan wahyu. Nah, jamaah Allah muliakan, maka yang dimaksud dengan taharah di sini adalah sesuatu yang memenuhi syarat sahnya ibadah yang kita laksanakan. Ya. Kalau sesuatu tersebut telah terpenuhi di dalam diri kita, maka ibadah yang kita laksanakan menjadi sah. Ya, menjadi sah. Tentunya taharah yang kita maksudkan di sini adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kita membahas sesuatu yang sifatnya jasmaniyah ya. Baik. Kitab taharah biasanya dimulai dari pembahasan masalah air. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bersuci yang paling utama itu menggunakan air ya. Dan Allah menciptakan manusia itu dari air. Bahkan Al-Quran tidak hanya menyebutkan manusia diciptakan dari air, bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Ya, berasal dari mana? Daripada air. Karena itu kita bersyukur salah satu karunia yang Allah anugerahkan kepada kita adalah diturunkannya air dari langit yang bisa menjadi media untuk bersuci bagi seorang muslim. Almiyah, adapun air, klasifikasi air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yaitu air hujan, ma'ul sama, ma'ul bahar, air laut, ma'ul nahar, yaitu air sungai, ma'ul bi'ir, air sumur, ma'ul ain, yaitu mata air, ma'ul thalj, yaitu air dingin ataupun air salju, ya, wa ma'ul bard, yaitu air es atau air embun ya, karena turunkan daripada langit. Ya, ini semua disebut dengan air mutlak ya. Semua ini disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang Allah ciptakan dalam aslinya, belum dinamakan atau belum disebut dengan istilah lain. Ya, istilahnya air mutlak. Seperti ini disebut dengan air mutlak. Ya. Air sumur, air ledeng PDAM, air sungai, itu disebut dengan apa? Air. Belum pindah dengan penyebutan atau nama lain. Nah, misalkan air kopi. Nah, ini bukan air mutlak lagi. Karena sudah mengalahkan nama air mutlak dengan nama kopi, teh, susu atau yang lainnya, ya. Sehingga tidak lagi disebut dengan air mutlak. Ya. Nah, kemudian para ulama mengklasifikasi air itu ada 4 bagian. Yang pertama tahir mutahhir, ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yaitu air yang suci dan mensucikan, tidak makruh dipakai, yang disebut dengan air mutlak ya. Airnya tahir binafsihi, yaitu bersih, suci untuk dirinya sendiri. Artinya bisa dipakai untuk kebutuhan mencuci pakaian atau membersihkan perabotan rumah, piring, pakaian dan lain sebagainya. Itu boleh dipakai karena bukan najis ya. Kemudian mutahhir adalah sesuatu yang dapat mensucikan. Ya, bisa dijadikan sebagai media untuk berwudu, untuk mengangkat hadas, baik hadasnya kecil maupun hadas besar, mandi junub, atau untuk menghilangkan najis. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita itu perlu belajar fikih dari bab yang sangat bawah, yang sangat mendasar.
Karena mungkin saja ketika kita belum mempelajari bab yang sangat bawah, yang sangat mendasar ini, kita mungkin ada kesalahan-kesalahan ya dalam penggunaan itu. Makanya kita sangat perlu untuk belajar ini. Tidak makruh untuk dipakai disebut dengan air mutlak. Dasarnya adalah hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya ada seorang Arab Badui memasuki masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid. Lalu orang-orang pun datang untuk menghampirinya, untuk memukulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan dan tuangkan di tempat bekas kencingnya itu seember air. Ya. Karena kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Nah, ini luar biasa ya. Pesan-pesan Islam itu sangat manusiawi, penuh dengan nilai-nilai komprehensif. Kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit urusan ya. Jadi hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya air mutlak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, di samping untuk berwudu dan untuk menghilangkan hadas besar seperti mandi junub. Kemudian ya, yang kedua adalah tohir mutahhir makruhun, yaitu airnya suci mutahhir dan juga mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan berwudu atau bersuci. Yang disebut dengan istilah ma'al musyammas, yaitu air yang terjemur dengan sinar matahari. Ya. Jadi ini klasifikasi yang pertama adalah air yang tohur. Tohir dengan tohur itu beda. Tohir itu adalah air bersih. Tapi kalau tohur itu bukan cuma bersih, tetapi air yang suci, yang bisa dipakai untuk beribadah, menghilangkan najis, berwudu dan mandi junub. Itu disebut dengan tohur. Kalau tohir itu adalah air yang suci, ya, air suci. Nanti kita akan jelaskan tohir, pembagian tohur itu. Nah, termasuk pembagian tohur ini adalah air yang terjemur dengan sinar matahari. Ya, di sini apa syaratnya atau kualifikasi dikatakan air itu terjemur dengan sinar matahari sehingga makruh untuk dipakai? Yaitu air tersebut tertampung dalam sebuah wadah ya, yang berasal dari bahan besi yang bisa dibentuk atau bisa dicetak ya. Bukan ditampung dalam wadah yang terbuat dari batu bata atau kaca ya. Coba kalau misalkan besi itu kan bisa dibentuk ya, bisa dipalu, mau dibentuk apa ya, itu bisa. Tapi kalau kaca kita palu pecah, tidak bisa dibentuk. Maka syaratnya dikatakan ma'al musyammas ini adalah yang pertama, dia mesti ditampung dalam sebuah wadah yang terbuat dari logam besi, terbuat daripada logam besi ya. Kemudian yang kedua adalah keberadaan air yang ditampung dalam sebuah wadah besi itu atau logam yang bisa dicetak atau bisa dibentuk itu berada di dalam satu wilayah, kawasan atau negeri yang memang dikenal sangat panas ya. Kalau misalkan di Banjarmasin ini atau Indonesia pada umumnya berapa suhu panasnya? Mungkin sekitar berapa ya? 20 ada? 20 derajat Celcius atau 10-15 nih. Coba kalau kita pernah umroh, mungkin bapak-bapak pernah umroh ya, nginjak pelataran Masjidil Haram itu kulit kaki kita terbakar ya. Itu sekitar 30 derajat atau 35 derajat. Ketika lagi panas-panasnya musim Soifnya, musim panas, itu berada antara bulan Mei, Juni, Juli atau Juli sampai Agustus, September. Itu dalam di Arab itu musim-musim panas. Nanti ada namanya musim syita. Makanya di surah Quraisy itu kan rihlatas syita was saif. Syita itu artinya musim dingin, saif artinya musim panas. Ya. Kenapa musim dingin? Karena kalau musim dingin, orang-orang Saudi atau orang-orang Jazirah Arab secara umum itu mereka berdagang ke Syam. Tapi kalau saif ya, itu ketika musim panas ya, itu mereka berdagang ke Yaman. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu hebat ya, pedagang sejak kecil sudah dididik gimana jadi seorang pedagang besar, yaitu ekspor impor ya.
barang dagangan Mekah diekspor ke Syam, ke Yaman ya. Kemudian barang-barang yang ada di Syam atau diimpor lagi ya ke Mekah yang nggak ada di Mekah. Jadi tiap kali berangkat selalu bawa barang dan habis semuanya ya, luar biasa. Ekspor impor ini ternyata tradisi cara dagang untuk menjadi cepat kaya ya, ikuti cara Rasulullah SAW ya. Di samping tentu saya untuk dapat berkahnya ada kejujuran dan sebagainya. Dan ternyata yang menerapkan itu orang Cina. Orang Cina yang jujur ya. Kita nih orang Islam ini malah kepengen cepat naik haji. Mahal ya, pengen cepat naik haji, habis itu ya banyak anunya ya. Banyak dustanya ya. Banyak timbangan-timbangan yang enggak merata. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dia berada di sebuah kawasan negeri yang memang sangat panas ya. Adapun bila tertampung dalam sebuah ember meskipun terjemur matahari, maka tidak masalah untuk digunakan ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi air itu adalah tahir ghair mutahhir wa ma'al musta'mal. Airnya suci tapi tidak mensucikan, yang disebut dengan air musta'mal ya, air musta'mal. Apakah itu air musta'mal? Air musta'mal itu adalah air yang jatuh dari bekas wudhu orang ya. Yang kita tampung kemudian kita gunakan untuk berwudhu. Nah, air yang jatuh dari bekas wudhu orang itu disebut dengan air musta'mal. Ia suci tetapi tidak bisa mensucikan, tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Misalkan ada seorang guru yang kita yakini berkah guru ini ya. Lalu si dia itu berwudu. Si dia ini berwudu lah. Lalu kita karena sangat ingin mendapat berkah guru ini, kita tampung dalam sebuah ember. Kan banyak di wadah kita ini orang-orang dan sanak lah ya, menampung berkah air guru ya. Bahkan doanya tuh bisa mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Guru doakan nih banyak berapa atas pian ya, karena kita sopan memberi 100.000, orang beli 100.000, 300.000 ya, apalagi orang sugih pakai mobil bisa 1 juta itu. Padahal doa sendiri Pak, doa sendiri Al-Fatihah berkah selesai, nggak usah pakai guru ya. Belum tentu orangnya lebih soleh daripada yang datang gitu kan. Bahkan yang datang sebenarnya ya itulah ya, karena perlu belajar ilmu ya. Ya. Jadi kalau misalkan air itu jatuh dari bekas wudunya seseorang lalu kita gunakan untuk berwudu, itu disebut dengan air musta'mal, sehingga tidak sah untuk digunakan berwudu atau mengangkat hadas kecil maupun besar atau menghilangkan najis, bahkan tidak boleh dipakai ya dalam mazhab ini. Kenapa bisa demikian ya? Karena kata di dalam kitab An-Nihayah itu syarah matan Ghayah wa Taqrib ya. Jadi syarah matan Ghayah Taqrib ini adalah untuk mensyarah kitab Fathul Qarib atau matan Ghayah Taqrib yang merupakan syarah kitab matan Abi Syuja' ya, yang ditulis oleh Al-Basir Asy-Syafi'i Abu Muhammad Abdul Fadl. Beliau mengatakan dalam penjelasan syarahnya bahwasanya ketika air musta'mal itu dikatakan tidak sah dipakai untuk berwudu atau menghilangkan najis, itu karena kekuatan air mutlak yang sifatnya itu masih sangat mutlak, di mana Allah menciptakan air itu dengan sifatnya itu hilang ya. Jadi airnya sterilnya itu sterilnya hilang. Jadi misalkan ulun berwudu pakai ini, pian tampung bekas air wudu ulun, lalu pian gunakan. Nah, bekas air yang jatuh dari anggota wudu ulun itu sterilnya tuh udah nggak ada lagi, udah hilang. Ini airnya steril, ya steril ini. Silakan dipakai untuk berwudu meskipun sedikit begini, nggak apa-apa. Ya, maka ini kita bisa bagi 2 atau ya 2/3-nya kita bisa pakai untuk berwudu, boleh. Ya. Tapi kalau kita tampung bekas air wudu orang lain, misalnya ya guru kita atau siapa, karena memang orang soleh itu berkah juga insya Allah ya. Maka disebut dengan air musta'mal, tidak sah, hilang, sterilnya tuh hilang. Ya. Ini kemudian beliau menganalogikan ya, mengumpamakan seperti apa ya? Seperti baju yang terkena najis. Misalkan ada baju kita nih terkena najis. Lalu baju tersebut kita siram atau kita tuangkan air untuk menghilangkan najisnya. Bagaimana tahunya najis setelah hilang dari baju itu? Dari mana kita tahu najisnya telah hilang, Pak?
Dari warna, yang kedua dari bau. Ya, dari warna, dari bau. Ya. Nah, kalau hilang warna bau berarti hilang najisnya. Bekasnya hilang. Ya, warna. Jadi kalau misalkan pakaian yang terkena najis, kita tuangkan air, lalu kita tampung bekasnya di ember. Kalau misalnya sudah tidak berwarna atau tidak lagi berbau, maka air itu kata beliau suci. Airnya suci, bersih. Tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, sama seperti kalau misalkan bekas wudu orang yang jatuh lalu kita tampung, kita gunakan. Itu memang suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Tohur itu ada dua. Tohur itu yang pertama adalah mutlak, menggunakan media air mutlak. Yang kedua adalah tohur, airnya suci, mensucikan, tetapi dia musyammas, yaitu air yang terjemur dengan matahari. Jadi yang klasifikasi tohir, suci tapi nggak mensucikan, suci tetapi makruh untuk dipakai, itu air yang terjemur matahari. Sedangkan suci dan tidak mensucikan itu air musta'mal. Kemudian yang kedua, ya, suci tidak mensucikan adalah disebut dengan air musta'mal. Yang kedua klasifikasinya suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang bercampur atau yang jatuh ke dalamnya sesuatu benda yang suci, sesuatu benda yang suci. Nah, ini klasifikasi yang ketiga ya, yaitu misalnya kita menampung sebuah air dalam sebuah wadah ya. Kemudian masuk ke dalamnya sabun. Ya, masuk ke dalamnya sabun atau air yang sifatnya wangi ya. Maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karena itu ketika kita mandi junub, kita harus perhatikan dulu. Jangan sampai kita menggunakan air sabun ya untuk menghilangkan hadas besar atau junub itu. Sehingga kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu, kalau ya, ibunya nggak ada ya, Bapak sekalian, kalau misalkan kita mandi junub ya, tentunya setelah kita melaksanakan sunnah wudu, kemudian membersihkan maluan dan sebagainya, adalah kita gunakan air dulu, air yang bersih tanpa sabun, dengan niat mengangkat hadas besar tanpa sabun. Udah selesai semuanya, selesai mandi junub, baru kita mandi biasa pakai sabun, seperti itu. Karena kalau kita langsung mandi pakai sabun, karena kita gunakan air sabun. Nah, di dalam sini air yang bercampur dengan benda yang suci, anggaplah seperti misalkan sabun, itu disebut dengan air yang tidak bisa mensucikan. Dia suci. Ya, sucinya adalah ketika kita gunakan untuk mandi biasa. Tetapi kalau kita gunakan untuk mandi ibadah, untuk menghilangkan hadas besar, itu tidak bisa dikategorikan air suci yang mensucikan. Hanya dia suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Jadi jangan sampai nanti mandi junub lalu kita tuangkan air, basah semua, ratakan tubuh dengan air, lalu kita pakai sabun, maka ya ini tidak bisa mensucikan karena kita menggunakan air yang bercampur dengan benda suci, ya. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalilnya juga termasuk air musta'mal adalah di mana Rasulullah SAW menjenguk sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Kemudian ya beliau berwudu fatawadda sab'a alaihi min wudu'ihi. Lalu beliau menuangkan bekas wudunya kepada Jabir. Menuangkan. Bukan mewudukan Jabir, karena tadi ya bahwasanya air bekas wudu itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi dia suci, bisa kita tuangkan ke orang lain yang sedang sakit. Ya, kalau kita misalkan jenguk orang sakit ya, kita jenguk orang sakit, silakan kita berwudu di rumahnya sidin tuh. Kita berwudu, bekas wudu kita bismillah kita percik ya, percikkan ke kawan kita yang sedang garing tadi. Ya, berdasarkan keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini hadis Bukhari ya. Insyaallah mudah-mudahan sembuh ya. Kemudian
hadis Muslim. Ya, hadis Muslim dikatakan, kata Rasulullah SAW, la yaghtasil ahadukum bil ma'i daim wa huwa junub. Jangan seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam kondisi sedang junub. Faqalu kaifa ya Abu Hurairah? Mereka berkata, bagaimana yang harus dilakukan wahai Abu Hurairah? Qala yatanawal tanawulan, tetapi mesti diambil pakai gayung kemudian siram badannya. Jadi ambil pakai gayung ya, dikiduk pakai gayung, bukan kemudian mandi kayak berenang di kolam ya, tapi memang pakai gayung ya. Ini menunjukkan bahwasanya air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas ataupun junub ya. Nah, dikatakan di sini annal iktisal bil ma' yukhrijuhu an tahuriyatihi. Bahwasanya mandi dalam hal ini maksudnya adalah mandi junub di dalam air yang tergenang itu dapat menghilangkan sifat air dari kesuciannya. Ya. Kemudian yang keempat, klasifikasi air adalah ma'un najis, yaitu air yang najis. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, air yang najis ini itu ada dua keadaan. Air itu dikatakan najis ataupun tidak ya. Yang pertama adalah najis yang jatuh ke dalam air dalam sebuah wadah yang volume air tersebut tidak mencapai 2 kulah. Meskipun tidak mengubah warna atau menimbulkan bau akibat benda najis yang jatuh ke dalamnya, tetap tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi ini hati-hati ya. Kalau kita menyimpan air dalam sebuah wadah yang ukurannya tidak sampai 2 kulah atau sekitar 500 litrin, yaitu sekitar 700 liter ya, 700 liter, maka apabila terjatuh air najis ya, sesuatu yang najis, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu meskipun ya tidak menyebabkan adanya perubahan warna ataupun ada menimbulkan bau dari najis tersebut. Jadi jangan sampai kita memakainya ya. Nah, tetapi apabila air yang kita tampung itu ukurannya 2 kula. 2 kula itu sekitar berapa 2 kula ini? Maaf, 1 kula ya, 1 kula tidak sampai 2 kula atau 1 kula atau lebih sedikit enggak sampai 2 kula. Itu ukurannya bila tidak sampai 700 liter ya, 700 liter. Misalkan 500 liter, ini enggak sampai 2 kula. Tetapi kalau misalkan 700 lebih, kita punya ember misalkan seukuran katakanlah 70 cm ya, atau sekitar 100 atau 80 cm ya, itu insya Allah sudah termasuk 2 kulah ya. Berapa itu? 80 cm segi 4, 80 cm segi ya, itu insya Allah sudah termasuk 2 kulah. Maka bila ada benda yang sifatnya najis jatuh ke dalamnya, itu kita perhatikan dulu ya, kita lihat dulu apakah benda tersebut mengubah warna air itu ya, benda najis itu mengubah airnya atau warnanya. Yang kedua, apakah menimbulkan bau ya, karena terjatuhnya benda yang najis ke dalam wadah air tersebut. Kalau misalnya tidak menimbulkan bau ataupun tidak mengubah warna air itu, maka sah dipakai untuk berwudu ya, sah dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Maka saya bacakan di sini, air al-halat bin najasah wa dunal qulatain. Air yaitu najis ya, yang jatuh ke dalam air yang tidak sampai 2 kulah atau 2 kulah kemudian berubah ya, 2 kulah kemudian berubah berdasarkan dalil ijma'. Qala Ibnu Munzir ajma'u, mereka berijma' bahwasanya air yang sedikit ataupun banyak apabila terjatuh ke dalamnya benda yang najis atau sesuatu yang sifatnya najis kemudian mengubah rasanya, warna ataupun baunya, maka menjadi najis ketika tidak suci lagi ya. Ini ijma'. Ijma' itu salah satu dasar hukum ya. Dasar hukum kita setelah Al-Qur'an, kemudian setelah hadis ya. Itu ada ijma'. Yang keempat itu qiyas, tapi qiyas ini diperselisihkan di kalangan para ulama ya.
Jadi sepakat kalau kita itu beramal suatu amalan, kita dasarnya adalah Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' para ulama. Ya, kemudian wa ammal hadis al-ma' tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mu wa rihu fa dha'if jiddan. Hadis yang menyebutkan air itu suci, tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu apapun kecuali mengubah warnanya ataupun rasanya. Ya. Maka dikatakan sanad hadis ini dhaif, ya, sanad hadis ini dhaif. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya air berapapun ukurannya, ya, apabila tidak berubah warnanya ataupun baunya maka tidak najis. Maka ini hadis yang dhaif. Yang betul adalah, ya, apabila ada air yang sedikit meskipun tidak berubah warna atau menimbulkan bau, ya, akibat najis yang terjatuh ke dalamnya, maka otomatis airnya najis, tidak bisa dipakai sama sekali, ya. Kecuali bila ukurannya 2 kulah tadi atau lebih, ya. Lebih dari 2 kulah atau 2 kulah, maka itu lihat apabila berubah warnanya atau menimbulkan bau, ya, baru tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, ini dikatakan la yasih. Kata Imam An-Nawawi tidak sah. Ya, tidak sah, tidak valid untuk digunakan sebagai dasar hukum. Jamaah Allah muliakan. Kemudian ini pembahasan air, ya. Kemudian, ya, berikutnya adalah kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu apa yang kita lakukan sebelum kita berwudu. Setelah kita mengetahui bahwasanya air yang sah untuk kita gunakan wudu atau menghilangkan najis hanyalah air mutlak, ya, tidak boleh menggunakan air yang terjemur matahari, tidak boleh menggunakan air bekas wudu orang lain yang kita tampung dalam sebuah ember, ya, atau air yang jatuh ke dalam sebuah wadah yang berisi air yang kemudian mengubah warna atau menimbulkan bau tertentu. Maka satu-satunya adalah menggunakan air mutlak. Itulah yang kita gunakan untuk berwudu atau untuk mengangkat hadas kecil, termasuk hadas besar. Maka di sini para ulama lanjut membahas yang terkait dengan masalah air atau masalah at-taharah. Sebelum kita berwudu, ya, maka ada hal-hal yang dianjurkan, ya, ada hal yang dianjurkan seperti menggunakan siwak, ya, pada saat terjadinya bau mulut, ya, kemudian membaca basmalah dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan wudu, ya. Rukun wudu itu ada berapa rukun wudu? Kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang wudu di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, kita akan berkesimpulan bahwa ternyata rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yaitu yang pertama niat. Kapan kita berniat pada saat kita wudu ini? Kita berniat pada saat wudu ketika kita membasuh wajah kita. Membasuh, rukun yang pertama dari wudu itu adalah wajah. Allah menyebutkan rukun yang kedua, ya, membasuh adalah wudu, ya. Jadi tentunya adalah niat, ya. Kita niat pada saat membasuh wajah kita, ya. Kenapa kita berniat pada saat membasuh wajah kita, bukan sebelumnya dari rumah? Karena, ya, agar kita betul-betul bersungguh-sungguh bahwa kita berwudu untuk menunaikan ibadah, ya, supaya betul-betul tidak ada kesempatan bagi akal kita atau berbicara antara sebelum sholat atau setelah kita masuk dalam ibadah sholat. Ini menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh. Sama seperti kalau kita dianjurkan mengikat hewan kurban kita. Itu salah satu anjuran, kita ikat hewan kurban kita, sapi kita. Lalu kita menggiring ke tempat penyembelihan. Itu sunnah itu. Kenapa kita ikat? Kan bisa aja dia kita bawa, ya. Itu sunnah supaya menunjukkan akan kesungguhan kita untuk mengorbankan. Nah, sama, kenapa berniatnya harus pada saat kita membasuh wajah?
supaya menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita berwudu itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang memisahkan antara aktivitas kita sebelum sholat dengan pada saat kita sholat, kecuali kita betul-betul fokus untuk beribadah. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah ini, Bapak Ibu, ini mulai daripada tempat tumbuhnya rambut kita. Ini disebut dengan nasiyah, ubun-ubun. Ya, bagian depan tempat tumbuhnya rambut kita di kepala kita disebut dengan ubun-ubun. Ya. Kemudian setelah itu apa? Membasuh kedua tangan. Gosel. Gosel itu membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Ya. Ila di sini bukan cuman siku aja yang kena, tapi ila di sini masuk ke dalam makna dia melebihi batas siku. Artinya sampai di sini. Ya, sampai di sini. Nah, sehingga nanti orang yang membasuh wajahnya nanti di hari kiamat cahayanya akan semakin terang. Kemudian melebihi basuhan wudunya di kaki dan di tangannya, itu cahayanya akan semakin terang. Ya. Kemudian wa mashu ba'di ras, yaitu mengusap sebagian rambut kita, sebagian kepala. Ini bahasanya mengusap ya, bukan mencuci tapi masuk mengusap. Kemudian membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Ini batasan maksimal ya, batasan minimal ya. Kedua siku boleh, enggak sampai lewat boleh ya. Atau enggak sampai melewati mata kaki juga boleh. Tetapi itu adalah batasan minimalnya kena. Kemudian tertib ya. Nah, kemudian tertib. Ini adalah yang yang rukunnya. Adapun yang sunnahnya. Yang sunnahnya ada 10. Ada 10 hal yang dianjurkan pada saat kita berwudu. Yang pertama bismillah. Kita baca bismillah. Kapan kita baca bismillah? Bersamaan pada saat kita membasuh kedua telapak tangan kita. Ya, kita membasuh kedua telapak tangan kita. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah membasuh kedua telapak tangan kita. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Yang keempat adalah beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung kita. Hirup air. Caranya gimana? Ya, kita tuangkan air. Kita boleh bagi air yang kita tuangkan ke telapak tangan kita jadi 2. Pertama bagiannya adalah kita masukkan ke kumur-kumur. Yang sisanya kita masukkan ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyak. Jadi ini yang sunnah ya. Kenapa sih? Bisa aja, bisa, tapi ini boros. Islam tidak mengajarkan sikap boros, bahkan termasuk dalam ibadah ya. Jadi kita bagi 2. Kemudian mashu jami' ras, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala ternyata hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Mustahab saja ya. Kita punya kepala, kita usap seluruhnya dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke arah depan. Itu hukumnya sunnah. Berarti wajibnya gimana? Yang penting kena meskipun sampai di ubun-ubun saja. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW kalau beliau memakai sorban, beliau mengusap sorbannya dan sedikit menyentuh bagian ubun-ubun beliau, selesai. Jadi kalau ada guru kita pakai sorban, itu nggak perlu buka sorbannya, nggak perlu, biar aja lagi. Kita gini aja dikit, nah kelihatan rambut. Udah usap, selesai, ambil air, selesai, sah. Ya, jadi begitu luar biasanya ya. Islam memberi kemudahan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah, yaitu mengusap kedua telinga kita. Ya, mengusap kedua telinga kita dalam, luar dan dalam dengan air baru. Dalam mazhab Syafi'i air baru. Ini termasuk yang sunnah ya. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ini kepala sama telinga ini satu paket rukun ya. Jadi telinga ini tidak terpisah daripada kepala. Sehingga kalau dalam Hambali itu kita mengusap kepala lanjut langsung sekaligus dengan telinga dengan air yang sama. Tapi mazhab Syafi'i harus ya, ini telinga ini bukan rukun, tetapi sunnah. Dan sunnahnya bukan menggunakan air bekas mengusap kepala, tapi air baru yang kita gunakan untuk mengusap telinga kita. Itu baru dihukumi
sunnah seperti itu. Bima'in jadid. Nah, cara mengusap telinga Bapak sekalian, yaitu yang bagian luar telinga kita mengusap menggunakan ibu jari kita. Adapun bagian telinga dalam itu menggunakan jari telunjuk kita, ya, jari telunjuk kita. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah takhliyah al-kasah, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi kalau kita berjenggot lebat itu kita anjurannya menyela-nyela. Tapi jangan terlalu berlebihan. Wah, sampai waktunya lama. Enggak perlu kita menyela-nyela. Cukup gini selesai. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ada ustaz begini kan. Nah, ini dia sebenarnya menyela-nyela. Jangan dimasukin ke sini, enggak perlu. Cukup gini. Karena akan menyulitkan ya. Kemudian menyela-nyela jari kedua tangan dan kaki ya. Kita sela-sela antara jari-jarinya tersebut dan mendahulukan yang kanan. Kemudian tiga kali, kemudian runut. Yang terakhir adalah runut ya. Jadi inilah 10 hal yang dianjurkan pada saat kita berwudu dan 6 yang menjadi rukun wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah dan juga pemahaman yang baik tentang agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.